Kesempatan kedua. Aku tak paham apa itu perawan. Sampai suatu hari, Simbok bilang, aku tak perawan lagi. Padahal hanya sedikit noda darah pada celana dalam. Tapi mengapa nasibku jadi berputar total? 12 tahun usiaku waktu itu. Ketika dengan kejamnya, Pak D. Jarot mengenalkan arti perih sesungguhnya. Ego yang berbalut nafsu itu biang keladinya. Orang-orang jadi aneh memandangiku. Tatapan mereka seperti menghakimiku. Sejak saat itu, tak pernah lagi aku melihat Pak D. Jarot. Kata orang, ia memang diusir dari desa. Aku tak mau lagi pergi bermain. Keluar rumah hanya untuk sekolah atau disuruh Simbok ke warung. Aku tak lagi mau ke gereja. Tanggapan orang-orang gereja juga sudah berbeda. Berdoa pun jadi malas. Aku kecewa. Ternyata orang-orang gereja sama saja dengan tetangga-tetanggaku. Bukannya menguatkan dan menghiburku, tapi justru menghakimiku. Mereka tak pernah menganggapku manusia lagi sejak musibah itu. Sesuatu yang terpaksa aku lakukan karena ancaman Pak D. Jarot. Godaan untuk bunuh diri bukan tak ada. Sayang waktu itu aku belum berani. Ketika tawaran Mbak Prapti datang, aku girang. Ia mengajakku kerja di Jakarta. Waktu itu aku baru lulus SMP. Aku memang tidak melanjutkan sekolah SMA. Karena Simbok tak mampu lagi menyekolahkanku. Aku tahu Simbok berat hati melepasku. Tapi bayangan uang kirimanku kelak begitu menggodanya. Apalagi bapak sudah lama meninggal. Penghasilan Simbok sebagai buruh tani tentu jauh untuk dikatakan layak. Mungkin saja Simbok lega dengan kepergianku. Tak ada lagi aib yang ditutupi. Aku tahu, ia sering menangis diam-diam ketika mengelus-ngelus kepalaku di tengah malam. Minggu-minggu pertama di Jakarta, aku diminta Mbak Prapti mengurusi rumahnya. Menyiapkan air mandi, nyapu, ngepel, masak, termasuk menyediakan minuman hangat sepulang kerja. Mbak Prapti pulang kerja menjelang pagi. Berangkatnya sekitar jam 8 malam. Dijemput oleh ojek langganan. Aku tak berani tanya-tanya karena matanya melotot waktu kutanya kantornya di mana. Sehingga aku tak berani tanya-tanya lagi. Lama-lama aku mulai menduga-duga Mbak Prapti kerja apa. Pada saja ia harus berginju begitu rupa dengan bau terbuka. Septi, apa kamu gak mau jadi seperti aku? Coba, siapa yang rumahnya paling mentereng di desa kita? Rumahnya Simbok Kuto? Tanya Mbak Prapti. Aku cuma termangu dan membisu. Jangan takut. Kalau kamu rajin suntik, tidak akan apa-apa. Aku masih diam saja. Tak tahu harus bicara apa. Demikianlah. Akhirnya, aku terbawa masuk lingkungan lokalisasi itu. Jadi ini memang kantornya Mbak Prapti. Awalnya aku cuma bantu-bantu cuci piring dan bersih-bersih
Kadang-kadang juga bantu keperluan perempuan-perempuan di situ. Suatu hari, Mbak Prapti memberiku baju baru dan mengajari dandan. Besok malam, mulai belajar menemani tamu di meja. Tapi jangan mau diajak ke kamar dulu ya. Ada 2 orang lelaki yang menyambut dengan senyum penuh arti. Beberapa perempuan di sana ikut juga tersenyum. Ada yang tulus, ada juga yang dengan bibir setengah terangkat. Di sana anak baru diterima sebagai teman juga sebagai pesaing. "Kamu baru ya?" Lelaki di samping menyenggolku dengan sikutnya. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ngapain kamu di sini? Mending jadi istriku saja." Senyumnya lebar seperti senyum keledai. Selama seminggu itu, aku cuma menemani tamu-tamu minum-minum. Ku dengar beberapa tamu berbisik keras di telinga Mbak Prapti sambil memandangiku. "Berapa?" Jantungku berdetak kencang. Mbak Prapti menggeleng dengan senyum menggoda. Kelihatannya, ia punya rencana tersembunyi. Siang harinya, aku memberanikan diri berbicara ke Mbak Prapti. "Mbak, aku mau jadi pembantu rumah tangga saja." Mbak Prapti terbelalak. "Aku nggak bisa, Mbak, kerja semacam itu." "Memangnya kamu nggak ingin uang banyak? Atau ada anak sini yang menjahatimu?" Tanyanya beruntun. Aku menggeleng cepat-cepat. "Kamu belum terbiasa aja kok, Sep. Nanti kalau sudah beberapa kali, akan terbiasa. Sabarlah. Toh kamu sudah pernah disentuh laki-laki." Tak ada nada cemooh dalam suara Mbak Prapti. Tapi hatiku serasa disilet-silet. Pedih. Ini semua seperti sebuah peta perjalanan. Akhirnya, aku benar-benar menjadi seperti Mbak Prapti. Aku ingat, saat aku pertama kali melayani tamu, aku menangis. Tapi aku senang juga. Selesai bermain, tamuku menggulungkan sebuah jam tangan. Aku kaget sekali. Ia memberikannya kepadaku. Sebelum pergi, masih sempat memberiku tip yang lumayan banyak. "Pelayananku sangat memuaskan," katanya. "Ini semua mungkin karena kemiskinan. Tapi sudahlah, itu tidak penting. Itu akan menjadi alasan yang masuk telinga banyak orang hanya untuk sekadar manggut-manggut. Tapi aku tahu pasti bahwa hati mereka akan tetap menggeleng. Pelacur tetap pelacur bagi mereka." Lama-kelamaan, aku semakin mengenal jenis-jenis lelaki dari beragam bentuk tubuh, kelakuan, dan cara bicaranya. Ada yang datang dan setiap main selalu mengajakku menikah. Tapi aku tahu, itu hanya omongan biasa. Sepertinya daripada dia tidak ngomong apa-apa, lebih baik ia bicara dan mengajak menikah. Ada juga yang selalu datang dengan janji-janji kedatangan selanjutnya akan memberi tip yang besar. Tapi kenyataannya, berkali-kali ia datang dan main, tidak pernah memberi tip, dan tetap mengatakan hal yang sama. Ada juga yang datang dengan rayuan, ia seperti membaca puisi. Apa aku peduli? Tentu saja tidak. Aku hanya akan tersenyum dan pura-pura mendengarkan dengan baik. 15 tahun berlalu. Aku sudah merasa tak sekuat dulu lagi. Mulai sering masuk angin.
pelangganku tak sebanyak dulu. Aku juga sadar, jadi primadona di sini tidak bisa lama-lama. Selalu saja ada yang baru datang dan lebih segar. Malam ini aku lagi tidak enak badan, malas untuk berangkat, buka kamar. Lalu aku menyalakan televisi, mencari-cari acara yang enak untuk melewati malam. Hingga kemudian aku sibuk memindah-mindah saluran acara. Ternyata tayangan live misa dari gereja katedral. Oh, malam ini malam Paskah. Mungkin karena sedang ada wabah corona, tidak ada perayaan misa di gereja yang dihadiri umat. Gumamku dalam hati. Sejujurnya, aku tak pernah lagi hafal kapan hari-hari besar agama. Kapan mulai ada tanggal merah? Yang aku tahu, hidupku hanya dari malam ke malam berikutnya menemani tamu. Kuperhatikan baik-baik para romo yang ada di televisi itu. Entah sudah berapa tahun aku tidak pernah ke gereja. Sayup-sayup, untayan doa Paskah didaraskan. Perlahan ada rasa rindu yang ngilu menusuk. Ngilu tertusuk, rasa bersalah. Karena dulu aku begitu akrab dengan kehidupan menggereja. Aku tersimpuh, menangis, mengutuki diriku sendiri. Mengapa aku harus mendengar doa itu lagi? Romo Yatno datang ke stasi kami untuk memimpin misa. Stasi kami mendapat giliran misa setiap 2 minggu sekali. Begitu turun dari mobil, ku cium tangannya dan kubawakan tasnya ke sakristi. Aku, Lucy, Ari, dan Budi memang rajin menjadi mistina. Pagi itu Romo Yatno berkhotbah tentang Yesus dan wanita yang kedapatan bersinah. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Yesus bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tetapi setelah orang-orang ini mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yesus mengampuni perempuan itu dan memberinya kesempatan kedua. Lihatlah kasih Allah yang sedemikian besar. Ia tidak menginginkan kematian orang berdosa. Yang ia inginkan
adalah agar kita bertobat. Ia mengharapkan sesuatu dari orang berdosa, yaitu untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita bersyukur atas pengampunannya. Kita harus sungguh-sungguh menghargai pengampunannya. Ucap Romo Yatno menutup renungan. Ada luka menganga dalam imanku. Aku meninggalkan hidup doaku dan berpaling dari Ekaristi Suci. Saat ku dengar lantunan doa dan lagu-lagu misa malam Paskah, hatiku tertikam. Aku tak tahan. Perlahan ku ikuti doa-doa itu dalam tangis. Aku masih ingat sedikit-sedikit doa. Aku percaya dan Bapa kami. Aku ingin kembali. Aku harus melepaskan hal-hal yang menggiurkan jika mau mengikutinya secara benar. Aku mau ke gereja. Akan kutemui Romo di gereja untuk mengaku dosa. Ya, bertobat. Sebab namaku masih Maria Magdalena Septiningrum. Dan masih ada kesempatan kedua. Demikianlah cerpen kesempatan kedua.